Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya Dr. Rarinal dari Puskesmas Turi. Melalui video edukasi ini, saya harap bisa meningkatkan kewaspadaan kita semua dalam menangkal penyakit leptospirosis. Anda tentu pernah mendengar penyakit demam kencing tikus, bukan? Ya, penyakit demam kencing tikus atau dalam bahasa medis kita kenal sebagai leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman leptospira yang hidup dalam ginjal dan saluran kencing hewan pengerat, utamanya adalah tikus. Selain tikus, kerbau, kuda, anjing, babi, sapi, dan kambing juga dapat berperan sebagai tempat hidup kuman leptospira. Lantas, bagaimana sebenarnya penyakit leptospirosis ditularkan? Leptospirosis dapat menular secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui darah, air kencing, maupun cairan tubuh lain yang mengandung kuman leptospira masuk ke dalam tubuh penjamu, baik dari hewan ke manusia, atau manusia ke manusia. Penularan langsung dari hewan ke manusia terjadi pada orang yang merawat hewan atau menangani organ tubuh hewan, misalnya pekerja potong hewan, atau seseorang yang tertular dari hewan peliharaannya. Penularan langsung dari manusia ke manusia, meskipun jarang, dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita pada masa penyembuhan atau dari ibu penderita leptospirosis ke janin, melalui sawar ari-ari dan air susu ibu. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi melalui genangan air, sungai, danau, saluran air dan lumpur yang tercemar air kencing hewan. Kuman leptospira menginfeksi melalui kulit atau selaput lendir yang terluka. Selanjutnya, kondisi apa saja yang meningkatkan risiko penularan leptospirosis? Kejadian leptospirosis biasanya meningkat saat musim hujan. Mengapa demikian? Karena saat timbul banyak genangan air, kuman mampu bertahan lebih lama, yaitu lebih kurang selama 1 bulan. Lalu, kelompok pekerjaan yang berisiko tinggi tertular leptospirosis antara lain petani, pemulung, pengolah sampah, peternak dan pekerja rumah potong hewan, pekerja perkebunan atau pekerja tambang maupun selokan, dan anggota militer. Kemudian, kondisi lingkungan dan aktivitas apa saja yang meningkatkan kemungkinan penularan leptospirosis? Yang pertama adalah banyaknya populasi tikus, baik di permukiman, daerah persawahan, ataupun lahan bergambut. Kedua, daerah banjir semakin luas. Ketiga, buruknya kebersihan lingkungan, seperti selokan tidak terawat, dan banyak genangan air, yang memungkinkan tercemar air kencing tikus pembawa kuman leptospira. Keempat, kurangnya fasilitas pembuangan sampah, serta banyaknya sampah atau sisa makanan di rumah. Dan yang terakhir, aktivitas di lingkungan berair tanpa menggunakan pelindung diri. Setelah mengetahui rute penularan beserta risikonya, lantas, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi risiko tertular leptospirosis? Yang pertama, apabila Anda bekerja pada lingkungan tanah basah, gunakan sepatu bot, sarung tangan, dan masker, diikuti dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta cuci peralatan kerja dengan deterjen atau kaporit, segera setelah selesai. Kedua, apabila Anda memiliki luka sekecil apapun, jaga kebersihan luka dan pastikan luka tidak terkena air. Ketiga, hindari berenang atau mengarungi lokasi air yang berpotensi tercemar kuman leptospira. Keempat, jaga kebersihan dan kerapihan rumah, dengan memasang penghalang pada lubang-lubang yang berpotensi menjadi jalan tikus. Kelima, gunakan wadah penyimpan makanan tertutup anti tikus. Keenam, pasang perangkap tikus di jalur tikus, yang biasanya ditandai dengan adanya bekas jejak kaki atau kotoran tikus, dan segera bunuh tikus yang terperangkap tanpa menyentuh bangkainya. Ketujuh, kurangi cabang pohon yang berhubungan dengan rumah. Kedelapan, gunakan bak sampah tertutup dengan bahan anti tikus dan tempatkan setinggi 45 cm dari tanah. Kesembilan, jauhkan hewan peliharaan dari genangan air atau tempat anak-anak bermain.
Ke-10, terapkan sistem perangkap tikus di area persawahan dan perkebunan, dibarengi dengan pengendalian populasi tikus menggunakan pestisida maupun hewan predator. Ke-11, lakukan desinfeksi air di penampungan, menggunakan klorin atau cairan desinfektan lainnya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah, kenali gejala terjadinya leptospirosis. Gejala meliputi demam, nyeri otot, terutama otot betis, nyeri kepala, badan lemas, menggigil, mata merah, badan menjadi kuning, dan buang air kecil lebih sedikit dari biasanya. Biasanya, gejala tersebut timbul dalam 7 hingga 10 hari sejak aktivitas berisiko. Apabila Anda mengalami gejala tersebut, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, sebelum terlambat menjadi lebih parah. Demikian video singkat mengenai penyakit leptospirosis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.